kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian, tentunya dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Kali ini kita sudah memasuki hari Minggu Prapaskah yang keempat. Dan pada hari Minggu ini disuguhkan kepada kita satu kisah yang sangat menarik tentang anak yang hilang. Untuk saya, kisah tentang anak yang hilang ini sungguh berkesan. Sudah hafal sejak kecil, bahkan di sekolah beberapa kali berkesempatan untuk mendramatisir cerita yang indah ini. Karena itu dalam benak saya tak pernah hilang cerita yang indah ini. Dan juga saya yakini mempunyai begitu banyak kekayaan tentang suasana yang disuguhkan dalam cerita ini. Coba kita mulai dengan situasi di mana anak yang bungsu itu berada. Pengalaman anak bungsu itu boleh kita katakan pengalaman manusiawi kita juga, yang kadang-kadang jatuh dalam dosa dan menjauhkan diri dari rumah Bapa, mengikuti kehendak dan keinginan sendiri. Begitulah anak bungsu itu sesudah menjual segala harta yang menjadi bagian miliknya, pergi ke negeri yang jauh dan menghamburkan kekayaannya itu dengan hidup berfoya-foya. Sesudah itu, jadilah kelaparan di negeri itu. Dan dia tentu harus berusaha supaya tetap hidup, hingga mencari kerja dan diberi kerja menjadi penjaga babi di ladang. Untuk orang Yahudi, situasi ini sudah sungguh-sungguh sampai ke titik nadir yang paling bawah. Dan dikatakan ketika dia karena begitu kelaparan ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi, tak seorang pun memberikan kepadanya. Jadi situasi yang sudah sungguh-sungguh terpuruk. Dan pada saat itulah kita mulai dengan apa yang kita sebut proses pertobatan. Proses itu dimulai dengan sadar. Anak itu sadar akan dirinya. Dia ingat bahwa di rumah bapaknya ada begitu banyak makanan dan begitu banyak pekerja yang berkecukupan dengan makanan. Dia bandingkan dengan dirinya yang pada saat itu ada dalam serba berkekurangan dan bahaya mati karena kelaparan. Jadi dia sadar, dan inilah menjadi proses awal dari pertobatan. Orang harus sadar, harus ingat bahwa dirinya sedang berada dalam situasi butuh bantuan orang lain. Kemudian proses yang kedua adalah niat. Dia berniat untuk kembali ke rumah Bapa. Dan dia juga sudah berencana untuk mengatakan, "Bapa, saya tidak pantas lagi disebut anakmu, karena saya sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadikan saja saya sebagai seorang bawahan, sebagai seorang upahan di rumah Bapa ini. Yang penting saya hidup, tidak mati kelaparan seperti dalam situasi sekarang ini." Sesudah berniat, dikatakan dia bangkit dan pergi menghadap Bapaknya. Hanya kesadaran tidak cukup. Hanya niat juga tidak cukup.
harus diikuti dengan aksi bangkit. Dan ketika dia benar-benar bertemu dengan ayahnya, dia mulai mengakukan dosanya. Itulah proses dalam pertobatan. Kembali ke rumah Bapa, mengakui dosa dan mohon maaf. Dan tak kalah indahnya adegan atau proses yang dari pihak sang Bapa. Karena dikatakan dari jauh Bapa itu sudah melihat dia. Mungkin sudah setiap sore selalu dia menatap ke kejauhan, kapan atau kalau anakku kembali. Dan dia sudah menunggu dari sekian lama, karena dia tahu suatu saat nanti anak itu akan menyesal, akan merasa kesusahan, lalu dia akan kembali. Karena itu bapak itu berlari menemui anaknya, memeluknya, menciumnya. Ini adegan yang sangat indah. Bahwa bapak itu tergerak oleh belas kasihan. Dia tidak menunggu, dia tidak mengadili, dia tidak marah, mengomel, tetapi dia berlari mendapatkan anak itu serta memeluknya. Dan ketika anak itu mengakukan dosanya, Bapa, saya telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa dan seterusnya. Apa jawaban Bapa itu? Ini juga luar biasa. Bapa itu memanggil pelayan yang lain. Dan dia berkata, cepat, ambil jubah yang paling indah. Berikan cincin di tangannya. Pakaikan sepatu di kakinya, dan potong anak lembu tambun itu. Mari kita makan dan bersukaria. Luar biasa. Anak yang sudah minta maaf, yang sedang mengakukan dosanya, tidak digubris sedikit pun oleh bapak itu. Mengapa? Karena bapak itu sudah yakin, sudah memaklumi, sudah mengerti bahwa ini akan terjadi. Jadi tidak perlu semuanya itu lagi. Yang penting sekarang kita bergembira karena yang hilang sudah didapat. Yang mati sudah hidup kembali. Boleh kita katakan, mengerti berarti juga memaafkan. Mengerti banyak berarti memaafkan banyak. Allah mengerti semua, berarti Dia juga memaafkan semuanya. Saudara-saudari terkasih, seandainya cerita itu sudah berhenti di situ, untuk saya sudah sangat indah. Namun masih dilanjutkan dengan situasi dan pergumulan dengan sang anak sulung yang kembali dari ladang mendengar bunyi-bunyi suasana pesta di rumah dan tentu bertanya, ada apa di rumah? Dan ketika diceritakan kepada dia apa yang terjadi, dia kesal, dia marah, tidak mau masuk. Mungkin sikap atau suasana hati dari abang sulung ini mewakili suasana dan sikap hati banyak orang yang mungkin iri hati, yang mungkin cemburu, yang mungkin protes atas kebijakan, atas kasih belas kasihan dan ketergerakan hati dari sang bapak itu. Kembali, sekali lagi kita lihat adegan yang sangat indah. Bapak itu keluar dari rumah menemui anaknya yang sulung. Dan tentulah
anak sulung itu mulai mengeluarkan unek-unek, protes, dan ketidakpuasannya. Selama ini saya bersama Bapak. Saya selalu taat dan selama ini tidak pernah Bapak berikan kepada saya seekor kambing pun untuk bergembira bersama dengan teman-teman saya. Padahal anak Bapak ini sesudah pergi menghamburkan uangnya, hartanya dengan perempuan-perempuan jalang di negeri jauh itu, kembali dan kepada dia diadakan pesta, bahkan dipotong sapi tambun untuk menggembirakan hatinya. Jawaban Bapak itu sungguh indah. Anakku, kau selalu ada bersama dengan daku. Kepunyaanku adalah milikmu juga. Kita pantas bergembira karena adikmu yang hilang sudah ditemukan kembali. Adikmu yang sudah mati sudah hidup kembali. Pantas bergembira, pantas bersukacita. Saudara-saudari yang terkasih, itulah suasana, itulah adegan-adegan dan nuansa-nuansa yang sangat indah yang juga sangat cocok dalam masa tobat ini dan pada minggu Prapaskah yang keempat ini, di mana kita dibawa kepada suasana kegembiraan di surga, kegembiraan bagi orang yang tersesat, orang yang hilang dalam dosa ditemukan, diselamatkan kembali. Dan itulah keunggulan dari cerita ini. Kita dapat melihat kebaikan Bapa di surga. Kita dapat melihat bagaimana proses kalau kita menjauh dari Bapa, menjauh dari rumah Bapa, akan ada penderitaan, kesesatan, bahkan kematian. Tetapi bila kita kembali, pintu tetap terbuka, bahkan Allah yang Maha Kuasa akan selalu bergembira bersama seluruh surga karena seorang yang bertobat dan kembali ke pangkuannya. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini permenungan kita kali ini. Semoga kita tetap bergembira dalam suasana tobat ini dan damai sejahtera mengisi hati kita selalu. Sampai bertemu pada video berikutnya.